Halo, selamat siang saudara mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Setelah ujian tengah semester kita jumpa di pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah legislasi ya, proses legislasi di Indonesia, kita akan membahas mengenai pengukuran atau indikator-indikator di dalam pengukuran kemampuan anggota parlemen ya. Bisa DPR, bisa DPD, bisa DPRD. Demikian ya. Jadi seperti apa kita melihat sebetulnya secara konsep, secara teori mengenai pengukuran kemampuan anggota perwakilan rakyat, baik pada DPR, DPD maupun DPRD. Secara prinsip sebetulnya sama ya. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa ada ukuran secara kuantitatif, ada ukuran secara kualitatif. Bagaimana kita melihat ini secara konsep dan teori, mari kita diskusikan nanti saudara-saudara mahasiswa. Baik, sambil mengingatkan lagi pada saudara, nanti barangkali kalau ada hal yang tidak difahami, kurang dimengerti, boleh saudara memberikan komentar di dalam kolom komentar ya. Kalau Anda berkenan juga silakan ya, Anda subscribe agar nanti materi-materi saya selalu terlibatkan pada Anda. Ya, demikian. Izin saudara-saudara, saya untuk men-share materi seperti yang saya tadi katakan, kita akan mendiskusikan mengenai kita akan diskusikan mengenai indikator kemampuan DPR, DPD, dan DPRD. Tadi saya katakan bahwa ini sebetulnya setara ya, sama saja sebetulnya, baik pada level pemerintah pusat, pada level pemerintahan daerah, pada level perwakilan berdasarkan kewilayahan atau DPD ya. Saudara-saudara semuanya, kita melihat bahwa ketika berbicara mengenai kinerja, ketika berbicara mengenai capaian yang dihasilkan atau produktivitas yang dihasilkan, sebetulnya itu berbicara mengenai kemampuan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat tadi. Jadi kemampuan lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat ini ya, ini merupakan ukuran yang dimiliki oleh lembaga-lembaga perwakilan politik di dalam menampung aspirasi tentu saja ya, aspirasi, masukan dan lain-lain, merumuskan. Dia akan mendiskusikan, membahas di dalam berbagai forum rapat ya, secara formal di dalam parlemen ya. Kemudian menetapkan aspirasi masyarakat tersebut, aspirasi tersebut yang diwakilinya ya, menjadi sebuah kebijakan publik. Bentuknya bisa undang-undang, bentuknya bisa peraturan daerah, atau bentuk peraturan lainnya yang lebih strategis, saudara-saudara. Jadi ketika berbicara mengenai kemampuan lembaga legislatif, ini berbicara ukuran-ukuran yang dimiliki oleh lembaga perwakilan politik ini ketika ia menampung, ia merumuskan, membahas, dan menetapkan setiap aspirasi yang berkembang dari masyarakat pemilihnya menjadi kebijakan publik. Ya, kalau di pusat sebutnya undang-undang, kalau di daerah disebutnya peraturan daerah. Kemampuan yang dimaksud di sini tentu saja ketika ia sebagai wakil rakyat, ia akan merujuk kepada kualitas, kapasitas diri seorang anggota parlemen. Dan oleh karenanya harus berorientasi pada seberapa besar kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan oleh parlemen ini mampu menyelesaikan setiap masalah yang datang dari masyarakat dan mampu memenuhi harapan-harapan masyarakat. Kenapa harus demikian? Nah, karena hubungannya kan keterwakilan, kerepresentatifan. Jadi setiap kebijakan-kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan oleh parlemen ini harus betul-betul mampu menjawab setiap permasalahan masyarakat. Ya, dalam arti luas tentu saja. Demikian ya. Jelas ya, jadi
Ketika kita akan berbicara mengenai seberapa besar kinerja DPR, DPD, dan DPRD, maka itu akan berbicara mengenai kemampuan masing-masing lembaga tersebut. Nah, tentu saja mengenai kemampuan ini kan pada ujungnya akan berafiliasi pada personal, pribadi-pribadi setiap anggota dewan. Oleh karenanya tentu saja ya kinerja lembaga sangat ditentukan oleh kinerja personal. Ya, seperti itu ya. Oleh karenanya dukungan dari alat kelengkapan lembaga tadi, baik di DPR maupun di DPD maupun DPRD sangat diperlukan. Karena kan untuk menjadi sebuah kinerja lembaga yang baik harus membutuhkan dukungan-dukungan dari alat-alat kelengkapan yang dimiliki atau yang ada. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, ada sebuah konsep ideal ya, hal yang diimpikan ya, yang disepakati ya secara etika ya, bahwa konsep ideal dari lembaga perwakilan politik atau lembaga perwakilan rakyat seperti halnya DPR, DPD, dan DPRD, nah, secara ideal setiap anggota yang ada di dalam parlemen ini tidak boleh memperjuangkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sangat tidak boleh. Keluarganya sendiri, sangat tidak boleh. Kelompoknya sendiri, sangat tidak boleh. Nah, kalau ditanya alasan, kenapa demikian, Pak? Nah, ini hubungannya kan dia duduk di parlemen, itu kan merepresentasikan rakyat yang memilih dia. Tidak mungkin dia akan duduk di parlemen kalau tidak ada yang memilih dia. Dan rakyat sudah mempercayakan kepada dia untuk bertindak atas nama rakyat. Jadi sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh setiap anggota dewan yang muncul nanti dalam bunyi, pasal, bagian, dan seterusnya di dalam undang-undang atau peraturan daerah betul-betul sesuai dengan harapan rakyat yang memilih dia. Itu yang pertama. Konsep ideal yang kedua adalah dari sisi profesionalisme. Kalau tadi kan dari sisi etika di dalam berpolitik dan pemerintahan. Nah, dari sisi profesionalisme, seorang anggota parlemen, anggota dewan, apakah itu DPR, DPD maupun DPRD, harus mampu menampilkan sosok diri sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan. Nah, ini relasi dengan yang pernyataan yang pertama tadi. Ya, artinya karena tidak boleh dia memperjuangkan kepentingan diri sendiri, kelompok dan keluarganya misalnya kan, maka secara profesional dia memang dituntut bahwa dia sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan rakyat yang memilih dia. Itu ya. Jadi dua konsep ideal ini harus menjadi bahan pegangan bagi setiap anggota dewan. Ya. Sehingga ia menjadi anggota dewan yang betul-betul dicintai dan disayang oleh rakyat karena dia sebagai anggota dewan mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Ya. Nyambung ya, saya kira saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara-saudara tetap bisa mengerti, bisa memahami apa yang disampaikan pada kuliah saya kali ini. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan saudara bertanya, bisa melalui kolom komentar ya. Baik, saudara-saudara. Nah, ketika kita akan mengukur, ketika kita akan melihat seberapa besar kinerja setiap anggota dewan, seberapa besar kinerja lembaga perwakilan rakyat, maka kan saya sering mengatakan pada saudara, karena ujungnya adalah dia harus menghasilkan produk undang-undang, ujungnya harus menghasilkan suatu produk peraturan daerah, maka ini sebetulnya berbicara terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, artinya fungsi perundang-undangan. Karena fungsi legislasi atau fungsi perundang-undangan itu kan menghasilkan produk undang-undang kalau di pusat, produk peraturan daerah kalau di daerah. Gitu ya. Oleh karenanya, ukuran pelaksanaan atas fungsi legislasi, baik itu oleh DPR, baik itu oleh DPD maupun DPRD, maka yang pertama adalah dilihat dari kemampuan dalam hal mengantisipasi perkembangan masa depan. Jadi perubahan global, kondisi lokal, ya, kondisi sosial ekonomi, ya, bagaimana perkembangan yang sekarang sudah era
apa namanya digital gitu kan, ada borderless dalam hal berhubungan dengan negara-negara lain gitu kan, itu harus mampu diantisipasi karena apa namanya setiap apa namanya kebijakan perundang-undangan yang dibuat kan harus mampu menjawab tantangan-tantangan itu. Jadi harus update ya terkait dengan informasi dan materi-materi yang memang harus dituangkan di dalam produk undang-undang tadi. Kedua, tentu saja dilihat juga dari kemampuan dia dalam mengidentifikasi problem-problem utama. Jadi kalau saya merujuk lagi pada kuliah kita yang lalu, Anda masih mengingatnya terkait dengan bagaimana kita merumuskan satu produk kebijakan negara, kebijakan publik ya, di mana di situ ada berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat atau rakyat, dan seorang anggota dewan harus mampu, harus jeli dari sejumlah problematik yang dihadapi oleh masyarakat itu, problem-problem apa yang utama dan diprioritaskan, sehingga itu menjadi penting dituangkan dalam undang-undang, dituangkan dalam peraturan daerah. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah kemampuan dalam merumuskan preskripsi untuk mengatasinya, serta kemampuan menjadi mediasi. Jadi harus ada alternatif-alternatif ketika dihadapkan dengan problematika yang ada, apa pilihan-pilihan kebijakan yang tepat, yang mungkin bisa dilakukan, dipilih, kan seperti itu. Dan kalau terjadi konflik, ya, dia harus mampu menjadi mediasi. Mediasi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Karena kan dia apa namanya dalam posisi sebagai wakil rakyat, ya, dia harus mampu menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang ada, ya. Gitu ya. Jadi karena justru dia tidak di apa namanya sangat tidak disarankan ya kalau dia apanya melulu karena dia sebagai lembaga perwakilan rakyat dan dia tidak peka terhadap berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, tidak harus betul-betul dia mampu menjadi penengah yang adil ya seperti itu. Kemudian dilihat juga dari apa? Dari kemampuan di dalam hal mengangkat berbagai masalah tadi yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian ia angkat dan dibicarakan di dalam forum-forum rapat formal, sehingga menjadi agenda pemerintah, sehingga menjadi agenda parlemen. Kemudian ia bawa ke dalam rapat, dalam forum-forum parlemen tadi, baik DPR, DPD maupun DPRD, dan dimungkinkan bisa menjadi sebuah usulan inisiatif, ya terkait dengan apa pembentukan undang-undang, terkait dengan pembentukan peraturan daerah seperti itu. Nah tentu saja saudara-saudara mahasiswa, untuk mengasah kemampuan dalam mengangkat berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga mampu diangkat menjadi problematika publik, ini kan perlu diasah, perlu kepekaan-kepekaan. Ya. Jadi tidak mungkin pada seorang anggota dewan tanpa dia melatih diri kepekaan-kepekaan itu tiba-tiba menjadi seorang anggota dewan yang memang mumpuni, nggak mungkin. Ya. Jadi jangan instan ya, walaupun mereka bisa datang karena public figure gitu, tiba-tiba jadi anggota dewan gitu kan. Nah pada saat dia menjadi anggota dewan dia harus berlatih, belajar ya. Ya, belajar dari senior, belajar dari perguruan tinggi, belajar dari ahli, belajar dari mereka yang mumpuni di bidangnya, begitu ya. Sehingga tadi ukuran-ukuran dalam melaksanakan fungsi legislasi ini memang bisa dikuantifikasikan, bisa dilihat gitu. Sehingga secara akuntabilitas anggota dewan ini mampu menjawab berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat sehingga keluarlah dalam bentuk peraturan daerah atau undang-undang yang sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, saudara-saudara mahasiswa, bagaimana kalau kita melihat, mengukur kinerja DPR atau DPRD ini dari aspek kualitas? Kualitas sebetulnya kalau udah berbentuk keluaran dari aktivitas, tentu saja kualitas dari produk ya yang dihasilkannya. Ya. Tapi tentu saja itu sangat ditentukan oleh proses. Jadi kualitas anggota dewan ini dapat diukur dari seberapa besar ia, baik DPR maupun DPRD, mampu memposisikan dirinya sebagai mitra sejajar dengan lembaga eksekutif. Jadi lembaga eksekutif sebagai implementator ya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, lembaga legislatif sebagai perumus yang nanti dalam mau melaksanakannya, eksekutif itu sudah memegang tuh satu produk kebijakan yang sudah disepakati bersama. Ya. Begitu ya. Jadi
Dalam hal kemitraan sejajaran, apakah sudah mampu atau tidak seorang anggota dewan mewujudkan itu? Begitu ya saudara-saudara. Nah, kualitas yang kedua adalah dilihat dari kemampuannya di dalam menyusun anggaran pendapatan belanja negara, di dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah kalau DPRD, di dalam menyusun dan menetapkan berbagai undang-undang serta peraturan-peraturan daerah. Artinya apa? Seberapa besar bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang tadi, di dalam peraturan daerah tadi, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Seberapa besar isi dari undang-undang tersebut mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat. Ya. Nah, jadi ini ya, ini perlu kemampuan yang mumpuni dari seorang anggota parlemen, termasuk juga di dalam APBN atau APBD ya, karena dia harus mengecek ya. Jadi bagaimana komitmen pemerintah itu kan di atas berbagai problem masyarakat nanti akan muncul dalam bentuk nama program dan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan untuk itu ya. Baik, sampai di sini saudara-saudara. Barangkali sudah paham atau ada hal yang masih mengganjal dan mau ditanyakan, silakan. Baik, saudara-saudara, saya mengingatkan bahwa untuk lebih memahami lebih jauh, memang Anda bisa studi komparasi sebetulnya ya ketika Anda membandingkan dengan parlemen-parlemen yang ada ya di DPRD yang paling memungkinkan ya Anda cek gitu kan bagaimana anggota dewan itu mampu menjawab berbagai problematika yang ada di masyarakat, kemudian dia tuangkan dalam peraturan daerah. Anda bisa lihat sebetulnya dari produk-produk yang dihasilkan oleh DPR atau DPRD tadi ya. Baik, saya lanjutkan saudara-saudara. Nah, terkait dengan kemampuan DPR atau DPRD ini ya, ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh untuk mewujudkan hasil tadi terhadap produk-produk undang-undang maupun peraturan daerah. Faktor pertama adalah adanya bagaimana seberapa besar sebetulnya integritas dari setiap anggota dewan tadi. Integritas yang dimiliki terhadap berbagai problematika. Bagaimana kemampuan, bagaimana keterampilan anggota dewan ya, yang dimiliki sehingga ia mampu memberikan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang membangun terhadap berbagai problematika di masyarakat sehingga tertuang di dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah itu memang sesuai dengan harapan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hal yang mempengaruhi kemampuan parlemen ini adalah pola hubungan yang terjadi antara anggota legislatif ini dengan anggota masyarakat yang mereka wakili. Jadi interaksi dalam bentuk komunikasi politik baik formal maupun non formal dari setiap anggota dewan terhadap rakyat yang memilih dia itu sangat penting. Oleh karenanya kan di sini sangat dituntut ya anggota dewan ini mengoptimalkan selama masa reses ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat pemilih dia. Ya. Tujuannya tadi untuk menampung berbagai masukan, koreksi, ya, informasi, ya, sehingga masyarakat betul-betul terwakili ya. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang berpengaruh struktur organisasi. Jadi struktur organisasi di dalam lembaga legislatif ini merupakan kerangka formal. Jadi kalau kita melihat di situ ada alat-alat kelengkapan, ya ada komisi, ya ada fraksi, ya ada badan legislatif, gitu dan seterusnya, gitu kan ada pimpinan. Itu kan alat-alat kelengkapan yang ada dan itu jelas cukup pengaruhnya kuat gitu kan. Kenapa kan tergantung sebetulnya kan karena parlemen ini kan formal ya. Oleh karena ketika misal mengagendakan sebuah rapat ya kalau dimulai dari pimpinannya komitmennya rendah, disiplinnya kurang gitu, maka akan berpengaruhlah terhadap keseluruhan apa yang dilakukan oleh anggota-anggota dewan di dalam parlemen tadi. Begitu ya. Kemudian juga yang berpengaruh adalah dilihat dari hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara siapa? Antara badan legislatif dengan eksekutif. Jadi relasi, hubungan. Bagaimana hubungan antara pemerintahan eksekutif dengan legislatif ini bagaimana?
ya tanpa bermaksud untuk saling mempengaruhi dalam tanda petik kita kolusi ya, dengan dasar bahwa mereka profesional ya, maka hubungan ya kemitraan tadi harus terjalin dengan baik. Kenapa? Agar proses di dalam merumuskan setiap kebijakan atau undang-undang atau peraturan bisa sesuai dengan harapan, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya munculnya adalah konflik-konflik yang terjadi, maka sangat dimungkinkan akan muncul apa namanya keterlambatan di dalam apa namanya di dalam merumuskan sebuah produk undang-undang atau kebijakan. Ya, demikian. Baik, saudara-saudara, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, saudara-saudara. Saudara-saudara mahasiswa, kita lihat satu pendapat dari Arbi Sanit yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan DPR atau DPRD. Nah, untuk melihat ini, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini artinya dalam tubuh DPR sendiri, dalam tubuh DPRD sendiri, dalam tubuh parlemen. Nah, karena ini sifatnya internal, maka yang dilihat adalah kemampuan masing-masing anggota parlemen tadi, serta pola-pola hubungan yang terjadi antara sesama anggota DPR, DPD, antara sesama dengan fraksi, dengan komisi, maupun dengan pimpinan DPR. Gitu ya. Jadi ini sangat penting, jadi faktor internal. Karena kan komunikasi politik internal juga perlu kuat, karena negosiasi-negosiasi ya sebelum jatuh pada kesepakatan dalam menetapkan satu produk undang-undang atau peraturan daerah kan perlu ada harmonisasi. Dan di sini sangat tergantung pada hubungan yang terjadi di antara mereka. Baik, yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau faktor eksternal berarti di luar tubuh anggota parlemen, di luar tubuh DPR, di luar tubuh DPRD. Nah, di sini bagaimana sebetulnya hubungan yang terjadi antara anggota DPR, anggota DPRD dengan masyarakat yang memilih dia. Nah, tentu saja dalam arti luas ini akan terlingkup di dalam sebuah sistem perwakilan. Ya, di dalam sistem politik gitu kan. Nah, hubungan-hubungan yang terjalin antara lembaga-lembaga DPR dan DPD ini dengan lembaga-lembaga luar, dengan masyarakat pemilih itu harusnya ya cukup kuat. Harusnya secara sinergi saling membantu gitu kan. Ya. Karena kan parlemen juga untuk menghasilkan sesuatu kan tidak mungkin karena dirinya sendiri, tapi juga butuh masukan dan informasi dari pihak-pihak luar. Ya, oleh karenanya faktor eksternal ini sangat diperlukan sekali ya, sehingga akan muncul pola hubungan yang baik sehingga menghasilkan undang-undang atau peraturan daerah yang baik sesuai dengan harapan dari masyarakat. Nah, demikian saudara-saudara, itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Arbi Sanit ya. Bagaimana? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, Anda bisa di kolom komentar. Demikian saudara-saudara. Saya lanjutkan dulu ya. Baik, yuk kita lihat bagaimana dalam prosesnya. Di dalam proses legislasinya. Di dalam proses ketika aktivitas merumuskannya bagaimana. Nah, ada faktor yang mempengaruhi dalam proses legislasi. Pertama adalah terkait dengan stimulus eksternal. Ini mencakup afiliasi terhadap partai politik, sangat berpengaruh. Kepentingan masyarakat pemilih, input dari eksekutif, masukan dari eksekutif, dan aktivitas kelompok-kelompok penekan, pressure group itu sangat berpengaruh. Jadi ketika ada aktivitas merumuskan, membuat satu undang-undang atau peraturan daerah gitu kan di parlemen ya, kemudian kan tentu saja kan dia akan harus pada setiap diri anggota dewan itu kan berhubungan dengan tadi dari partai politik mana, ke fraksi kalau di dalamnya, kemudian kepentingan pemilihnya, konstituennya, kemudian input dari eksekutif, kementerian, kalau pusat, dinas dan seterusnya, dan tadi kelompok-kelompok penekan, misalnya ada kayak asosiasi buruh ya, atau asosiasi petani gitu, ketika dia punya kepentingan terkait dengan
produk kebijakan, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang itu menjadi bahan pertimbangan bagi anggota dewan untuk merumuskan dan menetapkan ya bunyi pasal di dalam undang-undang yang dibahas tadi. Seperti itu ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah setting psikologis. Nah, setting psikologis ini adalah predisposisi personal. Bagaimana sebetulnya secara psikis setiap anggota dewan ini memposisikan dirinya, berpikir dan bersikap ya, serta bagaimana ia berperan di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, serta bagaimana ia punya harapan-harapan terhadap rakyat dan rakyat punya harapan terhadap mereka. Ini kan sangat psikis ya, seperti itu ya. Jadi oleh karenanya sebetulnya kan seorang anggota dewan ini cukup dipengaruhi juga perjalanan karir politik dia berpengaruh ya. Proses dia bergaul dengan siapa, dia belajar seperti apa, kan itu sangat ngaruh ya. Dan setting psikologis itu juga cukup dominan mempengaruhi setiap bagaimana ia dalam mengambil keputusan ya. Terutama nanti kan ujungnya kan dalam rapat paripurna kan. Nah, pada rapat paripurna itu kan diminta setiap anggota dewan untuk menyepakati atau tidak menyepakati dari hasil yang sudah dibahas. Nah, kemudian faktor lainnya lagi yang mempengaruhi dalam proses legislasi adalah komunikasi interinstitusional. Kalau interinstitusional berarti kan sebetulnya di dalam aktivitas tadi ya, proses legislasi tadi ada hubungan-hubungan yang sifatnya tidak formal, yang sifatnya lebih kepada emosional, ya, hubungan kerabatan, hubungan kelokalan, hubungan daerah pemilihan, hubungan karena fraksi dan seperti itu. Dan sangat dimungkinkan juga muncul adanya pola-pola patronase, hubungan patron and client. Dan itu kan nanti jangan-jangan nanti ujung-ujungnya politik balas jasa, bahaya kan seperti itu. Ya kalau itu sudah masuk, ya nanti akan memberikan nilai-nilai tertentu di dalam bunyi pasal-pasal undang-undang atau perda ini, dan tentu saja itu kan sangat dipengaruhi oleh kepentingan mereka kan seperti itu. Nah, oleh karenanya di sini perlu barikade ya, perlu pertahanan setiap anggota dewan pada saat ia memutuskan setiap bunyi pasal di dalam undang-undang tadi harus betul-betul sesuai dengan tadi yang saya ungkap di depan, sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan aspirasi masyarakat seperti itu ya. Nah, kalaupun misalnya tidak mampu menuangkan keseluruhan dari keinginan masyarakat, setidaknya sebagian besar dari harapan masyarakat itu muncul di situ, bukan sebagian kecil ya, seperti itu. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kalau digambarkan saya kira pola-pola di dalam skematik proses legislatif mungkin seperti ini ya. Saya melihat ini dari pola dari James Lee sebetulnya ya, dalam buku fungsi legislasi gitu kan, dikatakan bahwa di sini dari bagian ini Anda sudah bisa melihat, kalau coba Anda lihat di paling atas itu kotak yang putih, di situ adalah ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal itu di situ ada partai politik, ada kelompok kepentingan ya, ada eksekutif itu bisa presiden, kalau di pusat kan bisa gubernur atau wali kota kalau di daerah, atau bupati. Masyarakat pemilih dan situasi itu, coba lihat ada panah yang di tengah itu, nah itu akan berpengaruh tuh. Berpengaruh terhadap apa? Proses yang terjadi di dalam kotak yang putih yang besar. Ya. Jadi itu ada kotak-kotak berikutnya. Kotak pertama adalah berpengaruh terhadap kerangka psikologis. Karena apa hubungannya dengan sikap-sikap anggota dewan, ideologi anggota dewan, dan peran anggota dewan seperti apa. Itu kan dipengaruhi oleh tadi faktor eksternal. Kemudian masuklah ke dalam struktur formal. Di situ ada struktur internal, saudara-saudara. Di situ ada fraksi, di situ ada komisi, di situ juga ada patronase, hubungan-hubungan yang non formal tadi. Dan itu akan ngaruh terhadap apa? Terhadap keputusan. Coba lihat Anda yang sebelah kiri itu ada tanda panah. Dia akan berpengaruh terhadap keputusan individu masing-masing, dan ujungnya kan akan masuk ke dalam keputusan bersama dalam rapat paripurna. Nah, makanya kan sebelum memutuskan biasanya suka ada lobby-lobby kan, nego-nego kan seperti itu. Itu adalah untuk meminta dukungan, memberikan kesempatan kepada yang lain, ayo gabung dengan kami putus seperti ini, Anda setuju atau tidak, seperti itu. Karena ujungnya kan menjadi keputusan bersama. Nah, kalau keputusan bersama atau suatu produk undang-undang, katakanlah ada suatu produk peraturan daerah, katakanlah, maka ujungnya kan apa? Ujungnya kan menghasilkan undang-undang. Ujungnya menghasilkan peraturan daerah, dan itu menjadi produk legislatif. Jadi kalau kuliah pada sebelum UTS kemarin ya, baik dalam perumusan peraturan daerah maupun undang-undang ini sebetulnya dalam kota kecil ini sebetulnya.
Jadi kalau Anda jeli gitu kan, ini kotak bagan ini punya cerita banyak gitu. Dan sebetulnya ini proses yang terjadi di dalam setiap parlemen. Nah, setiap produk legislatif dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk APBN, dalam bentuk peraturan daerah atau APBD akan berujung kepada rakyat. Rakyat itu yang dikenai atas tadi kebijakan tadi. Nah, oleh karenanya kan sebaik-baik undang-undang, sebaik-baik peraturan daerah adalah sesuai dengan harapan masyarakat. Begitu ya, saudara-saudara. Jadi merujuk kembali kepada awal saya menyatakan tadi dalam perkuliahan pada hari ini. Jadi untuk mengukur seberapa besar kemampuan anggota dewan, kita bisa melihat dari sisi kualitas, kita bisa melihat dari sisi kuantitas. Tapi ternyata dinamika yang terjadi kan di dalamnya cukup besar, cukup luas ya. Oleh karenanya, ketika saudara untuk mendalami dan memahami lebih lanjut terkait dengan materi pada sesi hari ini, silakan Anda bisa seperti studi kasus dengan melihat situs-situs ya Dewan Perwakilan Rakyat maupun DPD termasuk juga DPRD kabupaten kota dan provinsi. Di situ Anda bisa belajar terkait dengan proses yang saya sampaikan pada hari ini. Demikian saudara-saudara mahasiswa. Baik, izin saya tutup screen dulu. Nah, baik saudara-saudara mahasiswa, demikian saya kira ya kuliah kita pada hari ini. Semoga Anda bisa mengerti dan memahami. Lebih lanjut, silakan Anda bisa membaca dari channel ini, kemudian juga Anda bisa mendalami dari sumber-sumber lain. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa, selamat berjumpa pada pertemuan yang lain. Tetap semangat dan sukses untuk menjadi sarjana ilmu pemerintahan yang lebih kualitas dan mandiri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.